Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmatul Islam wa nikmatul iman. Dua nikmat yang sangat berharga sekali, sangat bernilai sekali. Dan tentu saja kita wajib untuk mensyukuri kedua nikmat tersebut serta nikmat lainnya. Satu hadis yang ingin saya bacakan, dan hadis ini saya yakin banyak di antara kalian yang sudah hafal. Hadis dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Juga hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, karya dari Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'mal, sesungguhnya amal-amal itu, binniyati, tergantung dari niatnya. Wa innama,
dan sesungguhnya likulli mri'in, masing-masing orang atau setiap orang, manawa, tergantung apa yang telah ia niatkan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan, Bada al-muallifu rahimahullah, setelah al-muallif rahimahullah, yakni al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadhil ahadits, yang menuliskan hadis-hadis ini, bihadithi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dengan hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wa huwa muttafaqun ala sahhatihi, yang hadis itu derajatnya muttafaqun ala sahhatihi, telah disepakati kesahihan hadis itu oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, warwahul Al-Imamu Muslim fi sahihi, demikian juga telah meriwayatkan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Maka bila hadis terdapat di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, hadis itu disebut dengan fahuwa muttafaqun alaih, telah disepakati kesahihannya oleh siapa? Oleh Al-Imam Bukhari dan oleh Al-Imam Muslim. Wal muttafaqu alaih, telah disepakati hadis tersebut bainal imamain, yaitu oleh dua imam. Yang pertama Al-Imamu Al-Bukhari, yang pertama adalah Imam Al-Bukhari, yang kedua Al-Imamu Muslim, yaitu Imam Muslim. Maka apabila hadis itu telah disepakati oleh kedua imam itu kesahihannya, huwa ashahul ahadits fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis tersebut hadis yang paling sahih, hadis yang paling sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam permasalahan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muallafu bihadzal hadis, ditulisnya hadis tentang masalah niat ini, litadzkiri bin niyah, untuk mengingatkan tentang niat. Nah, ini penting. Untuk mengingatkan tentang masalah niat. Kenapa demikian? Karena amal itu diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung niatnya. Amalnya bagus, tapi niatnya salah. Amalnya bagus, niatnya salah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, saya sebutkan contohnya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda fihi yaumal qiyamah thalathah,
Sesungguhnya ada 3 macam orang yang akan diperkarakan kali pertama. Yang akan diperkarakan, diperiksa di hari kiamat nanti. Siapa? Satu di antara 3 itu. Satu di antara 3 orang, 3 macam orang. Tapi satu yang ingin saya sebutkan. Siapa? Rajulun istushhida. Orang yang secara zahir, secara lahir mati di medan perang, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mati di medan perang, membela agama Allah Subhanahu wa taala, mati apa? Mati syahid. Surga. Balasannya apa? Surga. Orang yang mati syahid balasannya surga. Tetapi disebutkan di dalam hadis ini, ya, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, kemudian didatangkan kepada dia, kepada orang yang lahirnya terlihat mati syahid, diperlihatkan kepada dia tentang nikmat-nikmat Allah yang ia dapatkan ketika di dunia. Dan orang itu mengakuinya. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang tersebut, "Wa ma 'amilta fiha?" Apa yang telah engkau kerjakan di dunia? Qala, orang itu menjawab, qataltu fika, saya berperang karena engkau ya Allah. Ya. Qataltu fika, saya bertempur, saya berperang, ya, fika, karena engkau, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta kutiltu, sampai kemudian saya mati terbunuh. Sampai gugur sebagai pejuang Islam, gugur, meninggal dunia di medan tempur, di medan peperangan. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang itu, kadzabta, engkau dusta. Engkau dusta. Walakinnaka, akan tetapi dirimu itu, liyuqala huwa jari'un, engkau berperang, ya, dan engkau mati di dalam peperangan itu, tetapi niat yang ada di dalam hatimu jari'un, agar engkau disebut sebagai pemberani. Niatnya sebagai pemberani. Faqad qila, dan gelar sebagai pemberani, ya, sebagai pahlawan telah engkau dapatkan ketika engkau di dunia. Wah, hebat dia, wah, pemberani dia, lihat dia bertempurnya, mati-matian, dia lihat, mati dia, pemberani, hebat dia. Sudah, gelar pemberaninya sudah dia dapatkan di dunia. Kemudian apa? Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan malaikat, fayushabu ala wajhi, untuk menyeret wajahnya itu. Ya, menyeret orang yang secara dohir, secara lahir kelihatan mati syahid. Kemudian wajahnya diseret oleh malaikat. Hatta ulqiya finnar, sampai kemudian orang itu dilemparkan ke neraka. Loh, orang mati syahid kok masuk neraka? Orang mati syahid bertempur membela agama Allah, dibunuh oleh orang-orang kafir, dibunuh oleh musuh-musuh Allah, kok masuk neraka? Harusnya masuk mana? Masuk surga. Harusnya masuk surga.
Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan memberikan pertanyaan, limadza ulqiya finnar? Kenapa orang yang mati syahid itu dilemparkan ke neraka? Ma'a annahu qutila fil ma'rakati, padahal ia orang yang gugur di medan tempur. Wa suratuhu annahu yujahidu fi sabilillah, dan secara lahir dia tampak membela agama Allah, dia berperang, berjihad di jalan Allah. Limadza ulqiya finnar? Kenapa ia dilemparkan ke neraka? Al-jawab, li'anna niyatahu laisat lillah, karena niat yang ada di dalam diri orang tersebut, niat di hatinya laisat lillah, dia berperang bukan karena Allah. Dia berperang karena apa tadi? Ingin disebut sebagai pemberani. Aku kok, saya pemberani, saya siap tempur. Tapi kemudian dilemparkan ke neraka. Wa innama niyatuhu, dan sesungguhnya niat orang tersebut, an yumdaha bil jara'ati wasyaja'ah, agar dipuji. Niatnya itu ingin mendapatkan pujian, bil jara'ah, sebagai laki-laki punya nyali, wasyaja'ah, sebagai pria pemberani. Waqad qila hadza fid dunya, dan gelar pemberani, gelar pria punya nyali telah ia dapatkan ketika di dunia. Wa hasala ala ma qasada, maka apa yang sudah dia niatkan, niatnya ingin dipuji, mendapat gelar pemberani, maka apa yang sudah ia niatkan, hasala, dia sudah mendapatkannya. Min madhin nasillahu, yaitu orang-orang memuji kepada dia. Fulan pemberani, fulan telah gugur di medan tempur, fulan sebagai pria punya nyali. Gelar pujiannya sudah dia dapatkan saat di dunia. Falaisa lahu fil akhirati, akan tetapi akhiratnya, bagian akhiratnya untuk dia sudah tidak ada. Falaisa lahu fil akhirati indallahi syai'un, maka sudah tidak lagi memiliki bagiannya untuk di akhirat. Wallahu la yazlimun nasa syai'an, dan Allah tidak menzalimi seorang pun. Jadi perbuatannya sepertinya bagus, baik, tapi ternyata niatnya busuk, niatnya jelek, niatnya tidak benar. Sudah mati di dalam peperangan, berpayah-payah, tapi kemudian ternyata di akhirat dia termasuk orang yang menyesal. Dengan sebab niat yang ada di dalam hati salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini, menyebutkan kisah ini untuk menjadi pelajaran bagi kita.
Betapa penting masalah niat. Karena seseorang itu kalau niatnya menceng, niatnya salah, ya, maka ketika ia menjalankan pekerjaan tersebut, menjalankan amalan tersebut, ia akan salah. Walaupun kelihatannya dia beramal soleh. Misal kalian niatnya salah, masuk ke pondok ini niatnya salah. Meskipun orang luar melihat, oh dia mondok, oh dia jadi santri, oh dia penuntut ilmu, dia seorang talibul ilm. Tapi niatnya salah, lahirnya saja kelihatannya iya. Tapi niat Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan bisa menyeret orang yang niatnya salah itu untuk kemudian dilempar ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka masalah niat di dalam hati itu sangat penting. Luruskan niat. Luruskan niat. Niat karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Tetapi niat itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Saya menuntut ilmu di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah memerintahkan saya untuk sungguh-sungguh. Saya sungguh-sungguh menuntut ilmu di sini. Tidak main-main. Tidak cengar-cengir. Tidak ketawa-ketiwi. Saya sungguh-sungguh menuntut ilmu di sini. Itu kalau niatnya benar. Tapi kalau niatnya tidak benar, duduk di majelis ilmu, ketawa ketiwi, bergurau ke sana kemari, bukan memperhatikan orang yang menyampaikan ilmu, datang ke majelis ilmu malas-malasan, itu niatnya tidak benar. Karena niat itu memotivasi orang, memotivasi diri. Kalau niatnya benar, dia akan terdorong untuk melakukan sesuatu yang benar. Tapi kalau niatnya salah, ya datang ke masjid asal-asalan saja. Tidak ada kesungguhan. Tidak ada keseriusan di dalam menuntut ilmu. Terpancar dari wajahnya, terpancar dari gerakan tubuhnya. Kalau seseorang itu tidak niat menuntut ilmu. Nah terus kesini kenapa? Kepaksa, terpaksa. Maka luruskan niat. Luruskan niat. Datang ke tempat ini dalam rangka untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim harus memiliki ilmu. Sebagai seorang muslim harus benar-benar mencintai ilmu. Maka karena Allah memerintahkan setiap muslim itu harus memiliki ilmu, maka datang ke tempat ini penuh dengan sikap yang jujur, serius, dan tidak kemudian bermalas-malasan. Masalah niat bukan masalah sepele. Ya. Maka pancangkan niat di dalam hati. Saya benar-benar ingin menuntut ilmu. Saya benar-benar ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengerti agama Allah. Saya ingin memahaminya. Kemudian saya akan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan terlihat kalau liburan. Kalau liburan akan terlihat ilmu yang sudah dia dapatkan. Dia amalkan atau tidak di rumah. Kalau di rumahnya liburan. Malah kena setan. Setan android. Murojaah. Jadi malas. Nah itu berarti. Selama ini apa yang dikerjakan di pondok?
Sudah benarkah niatnya? Kalau niatnya lurus, di rumah pun akan lurus. Kalau niat menuntut ilmu itu benar, di rumah pun dia akan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Kalaupun dia harus memegang HP Android, dia pegang HP Android itu untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan sekedar nge-game. Bukan sekedar main-main. Penting niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.